Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Sabriansyah. Dan di video kali ini kita masuk di video kedua di playlist pemrograman basis data. Dan di video kali ini kita akan melakukan persiapan sekaligus konfigurasi apa saja tools yang kita gunakan dan bagaimana cara kita konfigurasinya, seperti apalah begitu. Oke ya, jadi nanti tools-tools yang akan kita gunakan itu ada yang pertama Visual Studio Code. Oke, ini kita ngoding kalau misalnya basisnya masih berbasis teks gitu, ngoding Java-nya. Kita pakai Visual Studio Code, linknya sudah di sini. Oke, kemudian jangan lupa compilernya, nanti compilernya kita pakai yang JDK versi 12. Nanti juga saya akan arahkan ke linknya. Kemudian NetBeans juga, karena siapa tahu teman-teman lebih nyaman menggunakan NetBeans begitu ya. Dan yang terakhir ini mungkin kita agak asing, namun ini adalah hal yang sangat dibutuhkan di pemrograman basis data, yaitu JDBC Connector. Apa fungsinya? Fungsinya untuk menghubungkan antara database ke program Java kita. Jadi inilah compiler untuk menghubungkan database ke program Java yang sudah kita buat nanti. Gitu ya. Oke, jadi kita langsung aja teman-teman, kita langsung praktekkan aja. Jadi silahkan buat teman-teman, silahkan dibuka browsernya ya. Kemudian kita akan download yang pertama dulu, itu compiler, pasti compiler. Dan saya pakai yang JDK versi 12. JDK 12 download gitu aja. Nah, linknya ada di sini, tenang aja nanti ada di deskripsi dua video ini kok. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini ada yang versi terbarunya. Untuk yang JDK 12 itu JDK 12.0.2. Oke, nah saya downloadnya yang ini, yang versi terbarunya. Dan untuk yang Windows, silahkan download yang JDK 12.0.2 Windows X64. Dan ini ingat ya, ini harus Windowsnya 64 bit nih. Tidak ada pilihan untuk yang 32 bitnya. Jadi mohon maaf teman-teman kalau misalnya Windowsnya masih 32 bit, ya tidak bisa mengikuti playlist ini. Sorry. Jadi harus di-upgrade terlebih dahulu. Ini juga ada yang untuk macOS dan juga untuk yang Linux. Jadi silahkan teman-teman download yang untuk Windowsnya. Silahkan ya, sesuaikan aja. Bisa di-download, klik aja. Kemudian I reviewed and saved. Kemudian klik aja download. Nah, di sini kita diarahkan untuk login ya teman-teman ya. Jadi kita harus punya akun dulu, akun di Oracle. Kalau sudah punya akun, silahkan di sign in. Oke, kalau sudah login, silahkan teman-teman kembali ke halaman ini. Oke ya, di sini saya sudah login. Kemudian langsung aja klik download di sini. Klik aja filenya. Oke, kemudian silahkan ditunggu aja. Oke ya, silahkan di pause dulu videonya kalau misalnya teman-teman mau download. Oke, anggapannya kita sudah mendownload JDK 12-nya lah. Oke, beres. Nah, kemudian yang kedua, kita siapkan juga text editor yang pertama, yaitu Visual Studio Code. Linknya ada di code.visualstudio.com. Silahkan diklik aja. Nah, kemudian di sini langsung disajikan ya. Jadi dia akan mendeteksi otomatis sistem yang kita pakai apa. Jadi di sini saya menggunakan Windows, jadi download for Windows. Nah, kalau teman-teman misalnya pakai Linux dan lain sebagainya, jadi silahkan diklik aja yang tanda ke bawah ini dan silahkan download untuk yang sesuai sistem operasi teman-teman. Gitu. Contoh di sini saya menggunakan Windows, ingat di sini X64 64 bit. Silahkan di-download aja. Tunggu sebentar dan di sini nanti ada tampilan download. Silahkan di pause saja teman-teman videonya. Ya, anggapannya kita sudah berhasil mendownload JDK 12 dan Visual Studio Code-nya. Gitu. Nah, kemudian kita download NetBeans-nya. Kita bisa search aja di Google NetBeans. Kita arahkan ke netbeans.apache.org. Kemudian kita ke tombol download di sini, link download. Oke, dan silahkan teman-teman pilih mau yang versi berapa. Di sini versi terakhirnya yaitu 12.4. Jadi yang ini. Jadi silahkan diklik download aja. Ya, dan di sini installernya ada berbagai macam. Kalau kita lihat, ada yang untuk Linux, ada yang untuk macOS dan untuk yang Windows. Dan ingat di sini untuk yang Linux dan Windows itu X64 64 bit.
Jadi silahkan disesuaikan aja. Ya, pastikan sistem kita 64 bit lah. Silahkan diklik aja. Begini ya. Kemudian kita pilih yang HTTP ini. Klik. Oke, langsung dia mendownload. Oke ya, sip teman-teman. Di pause saja. Oke, anggapannya kita sudah mendownload 3 ya. Jadi JDK 12, Visual Studio Code kalau misalnya teman-teman mau pakai Visual Studio Code juga. Kemudian NetBeans kalau teman-teman emang sukanya NetBeans. Kemudian kita download satu lagi yaitu JDBC Connector. Jadi kita bisa ke websitenya langsung aja dev.mysql.com. Kesini ya. Nah, kemudian kita klik aja yang download di sini, MySQL download. Kemudian kita fokus ke konektornya. Kita pakai Java ya, jadi konektor J. Dan untuk yang operating systemnya, kita pilih aja yang platform independent. Dan di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih yang zip versinya. Jadi silahkan di-download untuk yang zipnya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kita kalau mau download harus login terlebih dahulu. Tapi di sini ada tombol no, thanks, just start my download aja. Jadi kita cuman mau download aja, kita nggak perlu login. Oke, klik aja. Dan ini ukurannya cuman berapa tuh? 4 MB doang. Oke ya. Jadi kita sudah berhasil mendownload 4 yang kita perlukan, yaitu JDK, Visual Studio Code, dan NetBeans sekaligus konektornya. Oke, jadi untuk yang pertama diinstal itu JDK-nya dulu teman-teman. Oke, JDK sudah berhasil terinstall. Nah, kemudian kalau teman-teman mau pakai Visual Studio Code, silahkan diinstal Visual Studio Code-nya. Kemudian kalau misalnya lebih minat lagi menggunakan NetBeans, silahkan diinstal NetBeans-nya. Dan otomatis nanti di NetBeans ini kalau kita install mendeteksi JDK-nya. Gitu. Oke, beres ya. Intinya ketiga ini sudah selesai. JDK, Visual Studio Code, dan NetBeans-nya sudah terinstall. Oke, kemudian kita akan melakukan sedikit konfigurasi di Visual Studio Code. Seperti ini ya. Dan teman-teman, sebenarnya Visual Studio Code ini tidak support untuk IDE. Jadi kita harus tambahkan extension. Nah, kita bisa klik aja di sidebarnya extension atau shortcutnya Ctrl+Shift+X. Dan teman-teman bisa cari aja Java di sini. Oke, saya zoom dulu. Cari aja Java. Ya, extension Java. Nah, sebenarnya kita itu harus install satu-satu. Language support for Java, Maven for Java, dan lain sebagainya. Tapi di sini ada Java Extension Pack. Nah, ini sudah nantinya kalau kita install di sini, dia akan menginstal semua yang dibutuhkan. Ya. Yang dibutuhkan ada language support for Java dan lain sebagainya ini. Ada 6. Jadi silahkan diinstal aja. Kalau sudah diinstal beres, silahkan di close, kemudian dibuka lagi. Begini. Jadi intinya kita sudah berhasil mengkonfigurasinya. Nah, tapi kita akan meletakkan JDBC konektor tadi ke sistem kita. Jadi gimana caranya? Kan kita tadi sudah mendownload ya. Di sini. Nah, kemudian kita bisa klik kanan aja, kemudian extract here. Jadi hasilnya akan seperti ini ya. Dan file ini hasil ekstrak kita bisa cut atau copy aja. Oke. Kemudian pindahkan di lokasi favorit teman-teman. Di sini saya di C. Kemudian di program files, kemudian paste aja di sini. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, dan di dalamnya ada ini. Beres. Oke ya. Sekarang kita akan konfigurasi project awal di Visual Studio Code dulu. Di Visual Studio Code. Jadi kalau teman-teman sudah berhasil menginstal extension untuk yang Java tadi ya, itu harusnya kalau kita ketik di keyboard Ctrl+Shift+P, kemudian kita cari Java, oke, kemudian titik 2 configure Java runtime. Kalau kita klik, harusnya di JDK-nya sini sudah ke C program files Java JDK 12 gitu. Beres lah ya. Ini sudah otomatis nanti terdeteksi kok. Itu kalau udah beres, kemudian kita akan buat project baru. Kalau di Visual Studio Code, kita bisa Ctrl+Shift+P, kemudian Java,
create Java project. Bisa diklik aja. Kita nggak pakai tools apa-apa, jadi no build tools. Kemudian kita simpan project kita di mana? Kan begitu ya. Contoh di sini aja deh. Kita ke video kedua di sini misalnya. Kemudian select the project location. Tuh, sekarang kita masukin nama project kita. Jadi misalnya P CRUD, kita pakai VS Code gitu. Begini ya. Kalau udah enter aja, otomatis akan dibukakan seperti ini. Jadi ini kalau kita buka di src, kemudian app Java, akan muncul seperti ini. Dan kalau sudah muncul Java Overview, gitu ya, di bawah itu ada Java Project. Nah, kita nggak bakal pakai yang di sini, di pcrud VS Code, tapi kita pakai yang di Java Project di sini. Jadi silahkan dibuka Java Project-nya, kemudian project kita, gitu ya. Kemudian kita ke src app kita, ini close saja. Ini kalau di run, ya maka hasilnya hello world lah ya. Hello world, beres. Nah, sekarang kita akan tambahkan library baru di sini ya. References library, kita bisa klik plus aja. Kemudian kita cari JDBC konektor kita tadi. Di C, kemudian di program files, kemudian MySQL ya. MySQL konektor, kemudian klik aja MySQL konektor Java-nya, kemudian select jar libraries. Tuh, udah gini aja. Beres ya, udah ke detect di sini. Nah, ini kalau kita jalankan lagi, beres. Ini bisa di move right aja ya. Di sini. Tuh, harusnya sekarang beres dan kita siap untuk ke video selanjutnya menggunakan Visual Studio Code. Nah, sekarang konfigurasi di NetBeans-nya. Ya, sekarang kita buka aja NetBeans-nya. Harapannya sudah diinstal ya teman-teman ya. Buat yang pakai NetBeans, silakan dibuka aja NetBeans-nya. Jadi harusnya tampilannya seperti ini. Oke, kita buat project baru. Kalau Java masih ingat lah ya. Bisa ke file, kemudian new project. Kita klik aja yang Java with N. Kemudian projectnya Java application. Kemudian next aja. Begini. Kemudian kita kasih project name-nya. Misalnya P CRUD NetBeans gitu. Begini ya. Kemudian kita nggak usah create main class lah ya. Kita nggak usah create. Kemudian finish. Oke, seperti ini. Ini kalau kita buka di source package-nya, kemudian kita bisa tambahkan Java class baru. Misalnya C main. Gitu. Kemudian finish. Ambil seperti ini. Jadi misalnya kita bikin main metodenya, kemudian kita akan system out println ya. Misalnya hello world gitu. Ini kalau sudah di save, kemudian di running. Oke, muncul lah ya hello world. Nah, sekarang kita akan tambahkan library JDBC konektor tadi ke project NetBeans kita. Kita bisa ke library di sini. Oke, kemudian klik kanan aja. Kemudian kita bisa add library. Nah, cari teman-teman di sini. Ini sebenarnya ada yang sudah ada dan ada yang belum ada gitu. Nah, kebanyakan belum ada. Ini biasanya terjadi problem di teman-teman kuliah ya. Jadi kalaupun ada, di sini cari aja MySQL JDBC. MySQL JDBC konektor bla 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 bla. Nah, di sini kan nggak ada ya. Nggak ada tuh. Nah, kalau nggak ada, kita ikutin cara selanjutnya. Kalaupun ada, silahkan dipilih aja MySQL JDBC. Ini problem saya nggak ada, jadi kita bisa klik kanan di libraries-nya, kemudian add jar all folder. Kita bisa klik, kemudian kita bisa arahkan tadi ya ke C, kemudian ke program files, kemudian ke MySQL connector, kemudian klik aja MySQL connector kita, open. Tuh, beres sekarang, begini. Ini kalau kita run lagi harusnya beres lah, nggak ada error.
Tuh, jadi itulah ya teman-teman, kita sudah berhasil mendownload softwarenya dan menginstal softwarenya juga, dan kita sudah berhasil mengkonfigurasi untuk menambahkan libraries MySQL connector ke project kita di dua tools atau dua text editor, yaitu NetBeans dan Visual Studio Code. Dan harapannya buat video-video selanjutnya teman-teman bisa pilih aja, bisa pakai Visual Studio Code atau bisa pakai NetBeans-nya. Oke, jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini teman-teman, dan di video selanjutnya kita akan melakukan koneksi database. Jadi di video selanjutnya itu kita akan membuat database dan kita akan koneksikan database ke program Java kita. Begitu. Dan ini akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi pasti seru banget. Oke, jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini. Saya Nusa Bransyah pamit, saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits.